Halo Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu kembali dalam program saya dan PKL GPB membaca Alkitab bersama. Hari ini Rabu pagi 8 Juli 2026. Perkenalkan, nama saya Sumarsi Sukijo, pengurus PKL GPB Anugerah Jakarta. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca firman dan merenungkan. Berkati agar kami mengerti yang Tuhan ajarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini adalah Amsal 22 ayat 22-3. Janganlah merampas orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang miskin di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Beginilah firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan membela yang lemah. Di berbagai tempat, praktek kejahatan terhadap orang lemah masih terus terjadi. Buruh kecil dipaksa kerja dengan upah yang rendah, petani kehilangan tanah mereka, manipulasi hukum, dan masyarakat miskin yang seringkali tidak mendapatkan keadilan karena tidak memiliki akses dan kekuatan. Bahkan di tempat sistemnya tampak rapi tersusun, penindasan bisa terjadi secara halus, misalnya melalui keputusan yang berat sebelah atau sikap yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Inilah wajah dunia yang masih bergumul dengan keadilan. Amsal 22 ayat 22-23 berkata, janganlah merampas si orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang miskin di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampas mereka. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa penindasan terhadap orang lemah bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap Allah sendiri. Pintu gerbang dalam konteks ini adalah tempat pengadilan, di mana keadilan seharusnya ditegakkan, justru menjadi tempat orang miskin sering dirugikan. Mengapa manusia menindas yang lemah? Dosa membuat manusia cenderung mencari keuntungan diri sendiri, merasa lebih berhak, dan kehilangan empati. Kekuasaan tanpa kasih mudah berubah menjadi alat penindasan. Ketika sama manusia tidak lagi dilihat sebagai gambar Allah, maka yang lemah seringkali dimanfaatkan dan diabaikan haknya. Pagi ini kita dipanggil menjadi alat keadilan Tuhan, bukan menjadi bagian dari sistem yang menindas. Jangan memanfaatkan kelemahan orang lain dan manipulasi dengan kekuasaan yang ada pada kita, sebab Tuhan Sang Adil sedang berdiri di antara kita dan sama kita. Ia tidak akan tinggal diam. Ia adalah pembela bagi mereka yang tertindas. Tuhan melihat, mendengar, dan bertindak. Tuhan akan melawan mereka yang melakukan kejahatan dan menindas sesamanya.
Bapak Ibu semua, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan muji Tuhan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu yang terkasih, menutup renungan kali ini mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas kasih-Mu kami telah membaca firman dan renungan. Kiranya kami mampu mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pakailah kami menyatakan kebenaran dan bersikap adil sebagaimana yang Engkau ajarkan melalui renungan pagi ini. Saat ini kami mau berdoa untuk anggota PKLU dan Dewan GBIB dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menjaga, menemani, dan memberikan kesehatan yang prima, kekuatan fisik, dan sukacita yang melimpah bagi kami semua. Kami juga mau berdoa bagi para pengurus PKLU. Berikanlah mereka kesehatan, hikmat, dan kesabaran dalam menjalani masa tugas pelayanannya. Biarlah setiap program yang direncanakan dapat menjadi berkat dan wadah persekutuan yang menguatkan bagi seluruh anggota lanjut usia GBIB. Kami berdoa untuk negara dan bangsa, juga GBIB dalam tangan kasih-Mu di tengah berbagai pergumulan, tantangan zaman maupun tugas-tugas pelayan yang ada. Kiranya Roh Kudus menuntun para pelayan dan seluruh jemaat agar tetap bersatu, setia pada kebenaran, dan terus menjadi saksi kasih-Mu di tengah bangsa ini. Berkati persekutuan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.